Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sepi amat bu, semangat, nanti ada guru kita bu belakangan. Karena saya tuaan dikit, suruh duluan. Nggak lama, paling 5 menit. Ya bu ya, Pak. Kita ulangi salamnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالى. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramun, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muradi, Al-Ustadz Marullah, dan seluruh jajaran pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas. Yang kita doakan Mushola Al-Ikhlas Allah berikan keberkahan dengan hadirnya guru-guru kita, dengan hadirnya kita pada hari ini, menambah keberkahan bagi mushola dan sekitarnya, hingga kampung kita menjadi kampung yang Allah berikan keberkahan. Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajarannya yang bisa mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Guru yang sengaja kita undang, guru yang udah pada kondang-kondang bu. Tak dengerin guru kondang-kondang, kalau saya masih kondangan. Pagi ada Sabtu Minggu bu, kondangan penuh. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Muradi dari Depok Sawangan, beliau udah kondang, tapi dia kondangan juga bu. Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, putra daripada guru kita Kiai Haji Zainun MZ. Insyaallah nanti kita dengarkan bersama. Kalau kita ingin melihat dan mendengarkan Kiai Haji Zainun MZ, dengarkanlah beliau nanti. Dia akan memberikan tausiahnya kepada kita. Guru kita yang baru saja menyampaikan, melantunkan ayat suci Al-Quran yang luar biasa, udah juara internasional bu, Al-Ustadz Haji Ahmad Wildan. Saya kenal dari dulu, dari pesantren di Al-Itqon ya, sampai ketemu lagi sekarang ini alhamdulillah. Bapak Lurah Kelurahan Pasir Putih, juga Bapak RW-nya yang tadi sudah menyampaikan sambutan, dan Pak RT-RT-nya. Saya tidak sebutkan satu persatu karena banyak RT-nya di sini. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sahib saya, Pak Haji Hasbullah Rahmat, bukan Hasbullah Rahmat, Asmat Rahmat. Juga anggota DPR, calon anggota DPR dari Partai Golkar. Juga calon anggota DPR RI juga ada juga tadi. Saya tanya, ini artis kita Aditya ya, Pak Bang Hasbullah ya, dia hadir juga. Juga para calon-calon yang lainnya.
Ada calon RT, ada calon lurah. Asal jangan camat aja Bu ya. Camat itu calon mati. Ya. Tapi Pak Camat nggak hadir hari ini ya. Juga para tokoh masyarakat, mohon maaf para kiai, para asatidz wal asatidah. Saya tidak sebutkan satu persatu, kalau saya sebutkan nanti kehabisan waktu. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saat ini Ibu sudah bukan berada di bulan Rabiul Awal. Sudah bukan berada di bulan Maulid. Bulan apa sekarang nih? Udah Jumadil Akhir. Bapak ibu-ibu tahu nggak bulan Islam? Kadang kita lupa, Januari, Februari yang tahu. Saat ini kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir, Rejab. Kalau kata orang kampung kita, Rejab. Rajab. Habis Rajab, Roah. Itu kata orang sini Roah. Tapi kata bulan yang sebenarnya bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban Bu, bulan Ramadan. Habis Ramadan, Lebaran. Ini udah lewat bulan Rabiul Awal. Tapi alhamdulillah di daerah kita, di mana-mana masih ramai memperingati peringatan Maulid. Ini perlu kita lestarikan, gak jadi masalah. Mau Maulid kapan aja, memang kita cinta sama Rasul tuh di mana aja, kapan saja. Orang begitu Bu, kalau lagi cinta ya. Kalau lagi cinta nggak lihat waktu, nggak lihat keadaan. Terkadang kita anak habis lahiran, Maulid. Cukur rambut anak kita, Maulid sambil akekah. Nyunatin bocah, Maulid. Kemudian ngapain lagi? Tasyakuran anaknya lulus sekolah, Maulid. Ngawinin, Maulid. Sampai orang habis meninggal dunia 7 hari, 14 hari, 40 hari, Maulid juga. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu. Lagi ibu-ibu nih yang ngajinya tiap hari, Maulid mulu di pengajian. Kenapa kita Maulid? Menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mushola Al-Ikhlas setiap tahun. Kiai Muradi tidak lepas, tidak lupa. Walaupun di masjid sudah melaksanakan, dia laksanain lagi di musola. Luar biasa dengan peringatan Maulid ini, hadirnya kita di sini menjadi keberkahan. Dengan hadirnya kita di sini luar biasa mendapatkan keberkahan. Dan bahkan keberkahannya kita lihat tuh. Ibu-ibu nggak ada makanan ya Bu ya? Itu depan bapak-bapak luar biasa. Saya tadi habis lihat luar biasa di sini dengan asbabiyah hikmahnya Maulid, apa juga ada pisang segede-gede betis Bu. Pisang segede betis dari mana coba? Anggur ada, jeruk ada, apalagi kue dan macam-macam tuh. Coba kalau nggak ada Maulid kita nggak dapeti. Itu dilihat dari materinya. Makanya itulah tanda kecintaan kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, guru-gurunya pun alhamdulillah dengan Maulid panen. Kiai Fahrudin nggak ada berhentinya, Maulid terus tiap hari. Alhamdulillah. Makanya berkatnya di rumah udah banyak. Kiai Sauki juga udah berkat, udah nggak kemakan. Kasihin bocah udah itu berkat. Itu hikmah daripada peringatan Maulid. Kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini kita buktikan. Ibu bapak sekalian, bahwa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ini adalah ada asarnya. Nah Rasulullah yang berikan syafaat bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Karena kecintaan Rasulullah sama umatnya Bu, ketika dia sampai mau wafatnya masih membicarakan tentang umatnya. Ummati, ummati, ummati. Itu sakingku Rasulullah cinta kepada umatnya. Kita lupa cinta kepada Rasulullah yang mencintai kita. Ketika kita mencintai Rasulullah, Rasulullah pun mencintai kita. Ibu sekalian, saya pernah baca ada dalam kitab Sahih Bukhari. Yang cinta itu Bu, bukan hanya manusia. Kalau manusia itu tidak cinta, salah kalah sama pohon kayu. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah Jumat,
Rasulullah SAW mendengar suara dan jamaah pun mendengar suara, Pak. Ada yang menangis di sekitar masjid. Ada yang sedang meraung-raung di sekitar masjid. Dicari siapa ini yang menangis. Orang-orang dilihat dicari, ternyata ada sebuah pohon kayu kurma. Pohon kurma sedang menangis. Kenapa pohon kurma sedang menangis? Kisahnya begini. Setiap hari Jumat Rasulullah tuh kalau habis khutbah, kalau dia khutbah itu selalu bersandar di pohon kurma. Tiba-tiba pohon kurmanya ini diganti, tempat sandarnya diganti dengan sebuah mimbar. Ketika itu ada seorang ibu melihat Rasulullah sedang berkhutbah. Kasihan sama Rasulullah, dia kelihatan capek. Nah bang, sini dulu bang. Mau kemana? Belum naik bang. Naik sini bang. Kenalin sini. Ini artis kita nih bu. Ya, Aditya, artis Amarzoni. Ya, nggak kenal dah. Ya. Ya Bang Hasbullah Rahmat. Dia sohib saya juga waktu berangkat haji 2013 sama Kiai Fahrudin. Doain biar pada jadi, biar pada naik semua. Ya Bu. Saya tanya sama Pak Haji Hasbullah mau naik enggak? Kata dia mau, siang apa malam naiknya? Kata dia. Ya Bu ya. Kita doain yang pada hadir di sini, baik calon-calon anggota DPR maupun yang mau nyalon lagi. Kita doain biar pada jadi semua. Nah dia sudah memberikan satu waktunya untuk mendatangi kita. Ada perhatiannya terhadap kita. Amin ya robbal alamin. Baik ibu sekalian, lanjut ceritanya bu. Nanggu artis dah, ntar lagi artis Sauki nanti. Dikit lagi 5 menit lagi. Lagi cerita dulu bu tentang kecintaan. Kalau kita emang nggak sampai cinta sama Rasul, kalah sama pohon kurma. Ketika itu seorang ibu datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku kesian melihatmu kalau seandainya selanya berkhutbah, kamu menyandar di depan atau di pohon kurma seperti ini. Maka Rasulullah SAW kata ibu-ibu itu, bolehkah ya Rasulullah aku akan buatkan mimbar untuk nanti kalau kamu berkhutbah, engkau berkhutbah lebih enak. Anak saya dia tukang kayu. Anak saya tukang kayu. Maka akhirnya Rasulullah siap, ya siap bu, silakan dibuatkan. Setelah dibuatkan, dibawalah itu mimbarnya ke masjid. Bocah, ngadain bocah jangan udah ribut. Duduk. Ini generasi penerus jadi ulama-ulama nanti nih. Insyaallah. Ini kalau ada duduk sini biar dia bercanda nggak apa-apa. Tapi jangan bercanda, jangan nanti ya ada berantem dia. Akhirnya dibawalah pada hari Jumat itu bu, mimbar yang dibuatkan oleh seorang anak dari ibu itu dibawa ke sebuah masjid tempat Rasulullah berkhutbah. Disitulahnya menangisnya pohon kurma, sampai tidak henti-hentinya tuh pohon kurma menangis. Yang biasanya dipakai dia setiap Rasulullah berkhutbah, disandari oleh Rasulullah, sekarang sudah tidak disandari lagi. Akhirnya Rasulullah mendatangi itu pohon kurma. Apa didatangi, dielus-elus itu pohon kurma. Pohon kurma, kenapa engkau menangis? Ya, mungkin kita nggak ngerti, nggak tahu bagaimana itu pohon kurma menjawabnya. Yang jelas pohon kurma itu merasa iri, merasa ditinggalkan. Yang biasanya Rasulullah bersandar di pohon kurma itu, ternyata sudah tidak lagi. Rasulullah mengelus-elus pohon kurma, tolong nanti aku pindahkan dari tempat ini. Itu masih terus menangis itu pohon kurma. Akhirnya gimana Rasulullah untuk ngediamin pohon kurma ini? Akhirnya Rasulullah mengatakan pada pohon kurma, pohon kurma, kalau mungkin sekarang ini aku tidak sandarkan di dunia, insya Allah nanti engkau akan hidup di alam surga dan buah-buahmu dimakan oleh orang-orang surga. Baru itu pohon kurma diem bu.
Coba kalau nggak dikata gitu sama Rasulullah, sampai sekarang ada menangis itu pohon kurma. Itu dijelaskan dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu pohon kurma menangis kena cintanya sama Rasulullah. Kita nggak pernah nangis, Bu. Cinta sama Rasulullah nggak pernah menangis. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang menyelamat kita, memberikan syafaat kita nanti di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak yang datang pada hari ini ke sini, insyaallah akan dicintai oleh Rasulullah, dan insyaallah nanti bersama-sama Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mau ibu masuk surga, Bu? Bapak-bapak mau masuk surga? Mau nggak? Tapi Bu, sayang, di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada nenek-nenek, ada perawan semua yang masih kenceng-kenceng. Ada Bu, pada masa Rasulullah tuh, Rasulullah lagi ceramah seperti ini. Ibu-ibu, di surga nanti yang adanya perawan-perawan, bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang kulitnya kenceng-kenceng. Yang nenek-nenek dulu pada nggak ada. Nggak ada nenek-nenek nanti di surga, Bu. Nenek-nenek itu menangis, Bu, sejadi-jadinya. Apa kata nenek? Saya di mana Rasulullah? Saya nggak ada di surga. Saya ditaruh di mana? Air Rasulullah suka berseloroh juga. Ibu-ibu, nenek-nenek, insya Allah nenek-nenek nanti ada di surga. Cuma dipermak dulu, kulitnya yang tadi pada kendor-kendor dikencengin, menglepis, dipermak, dikencengin dulu. Aki-aki juga nggak ada di surga, Bu. Aki-aki nggak ada, kenceng-kenceng semua, ganteng-ganteng semua, kayak artis-artis semua, cantik-cantik semua. Insya Allah kita yang ada di sini nanti mungkin karena kita cinta sama Rasulullah, kita semua ada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Laksanain sunnah-sunnah Rasul, Bu. Banyakin baca salawat. Kalau kita pengen masuk surga, banyakin laksanain sunnah-sunnah Rasulullah. Dari mulai bangun tidur kita baca apa? Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jangan yang repot-repot dah. Masuk ke WC, bismika Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Keluar dari WC, alhamdulilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Pergi kemana mana, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kanan. Makan sambil duduk. Itu sunnah-sunnah Rasul yang kecil-kecil. Jadi kita enggak yang gede-gede dulu, yang kecil-kecil dulu. Kadang kita lupa, Bu, makan pakai tangan apa aja. Ya, tangan kanan, tangan kiri, kita udah enggak baca bismillah. Mau tidur, mau cuci kaki kagak, wudhu dulu. Itu sunnah-sunnah Rasul yang kecil-kecil. Insya Allah ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, maka Allah akui kita sebagai umatnya. Yang kedua, banyakin baca sholawat. Tiap hari, Bu, bawa tasbih. Tangan kita udah jadi tasbih nih. Ada sholawat yang ringan, sallallahu alaihi Muhammad, sholawat Jibril. Baca sholawat, Bu. Insya Allah orang yang banyak baca sholawat nanti bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal. Kata Rasulullah, awwalubi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang yang pertama kali bersamaku di hari kiamat, orang yang paling banyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya ingatkan juga, Pak, Ibu, nanti besok kita masuk tahun baru Masehi. Tolong orang-orang Islam jangan ngikutin orang-orang yang begitu tuh. Masuk tahun baru Islam, tahun baru Masehi, banyakin kita berdoa, banyakin kita berzikir, banyakin kita muhasabah. Ini kan kita kerjaan apa kita kalau masuk tahun baru? Bakar ayam boleh, bakar jagung boleh, gak apa-apa. Ini udah rame-rame sampai jam 12 ditungguin. Ya, banyakin berzikir, Bu, banyakin kita minta ampun. Kenapa? Tahun baru itu masuk seakan-akan umur kita semakin kurang. Kita girang-girang. Umur makin habis, kita semakin girang. Ya Allah, banyakin istighfar, minta ampun sama Allah. Semoga dosa-dosa kita tahun yang lalu diampuni. Amal-amal soleh kita yang tahun lalu diterima. Tahun yang sekarang kita akan masuki, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Syukur bin ni'mah. Terima kasih kepada para panitia dan beberapa jamaah sekalian
yang saya sampaikan mudah-mudahan walaupun singkat ya, karena memang saya tiap hari Minggu ngajar di sini. Diberikan penghargaan untuk yang pertama Ustaz Deni ya. Ustaz Deni alhamdulillah sebagai membawa acaranya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.